yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan faedah-faedah sejarah Islam disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri Syamjan Putra hafizahullahu taala dari Pekanbaru Riau. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan lancar hingga akhir acara nanti, dan juga Allah memberkahi ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Dan pembahasan kali ini yaitu mengenai tuduhan terhadap Ibnu Taimiyah bahwa para nabi tidak maksum. Materi yang sangat bermanfaat sekali dan menarik untuk kita simak bersama. Dan bagi Anda yang ingin bertanya setelah materi nanti, silahkan bisa menghubungi kami di layanan telepon, ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan, falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa pendengar rezeki dan kerja-kerja dengan Allah SWT. Puji syukur kepada Allah SWT, segala limpahan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Salam Nabi kita Muhammad SAW di hari ini berkah ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberkahi segala urusan kita, dan kita selalu diberikan kesabaran, keistiqamah di dalam ketaatan kepada Allah SWT sampai akhir hayat. Pemirsa pendengar rahmat Allah SWT, kita akan lanjutkan berbagai faedah dari Islam. Ini adalah tentang menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang yang membenci Syekh Islam Taimiyah. Itu terutama ada dua kelompok atau tiga kelompok tentang membenci Syekh Islam Taimiyah. Pertama adalah Syiah, yang kedua adalah sebagian dari kelompok mutasawwifah, dan juga dari cara ahli kalam. Maka tuduhan berikutnya adalah mereka menuduh bahwa Syekh Islam Taimiyah menganggap para nabi dan rasul itu tidak maksud. Ini tuduhannya. Ya. Nah, apakah demikian kenyataannya? Yang siapa saja yang baca kitab, salah satu dari kita beliau, yang begitu banyak kita beliau tentunya, akan terbukti kebohongan dan tujuan ini tentunya. Baik, maka tidak pernah Syekh Islam Taimiyah mengatakan bahwa para nabi, para anbiya itu tidak maksud. Secara mutlak begitu saja, tidak pernah. Ya. Bal fassal qawla fi dzalika, tapi belum merinci pembahasan itu sesuai dengan yang dijelaskan juga oleh para ulama-ulama yang telah mendahului beliau. Maka beliau memaparkan berbagai pandangan para ulama, lalu beliau mencoba memilih pendapat-pendapat yang lebih tepat sesuai dengan dalil yang telah beliau lakukan penelitian dan pembahasan. Maka barang siapapun yang membaca kitab-kitab beliau akan terlihat bagaimana beliau sangat moderat dan sangat teliti dalam meneliti dalil itu. Nah, ketika beliau mengaparkan hal-hal masalah-masalah, kadang-kadang sebagian orang mencoba memotong-motong atau menyimpulkan pendapat-pendapat beliau dengan sengaja untuk memprovokasi agar bagaimana masyarakat tidak suka dan tidak senang pada pendapat-pendapat beliau. Nah, sehingga dituduh umpamanya ketika sebenarnya mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat tentang para anbiya dalam hal-hal yang bukan berhubungan dengan penyelesaian agama, para nabi itu ada maksum atau tidak, atau ada apa? Sagair, adakah para nabi itu pernah melakukan dosa kecil atau tidak? Tapi bukan hal perkara menyampaikan syariat. Dalam perkara penyampaikan syariat tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini. Itu belum tegaskan pertamanya. Dia belum jelaskan dulu masalahnya apa yang disepakati oleh para ulama secara keseluruhan, yaitu tentang bahwa Nabi SAW maksum dalam menyampaikan agama ini. Tidak satupun ajaran yang dilahirkan oleh Allah SWT, yang disimpan, yang disembunyikan, ataupun yang diselewengkan oleh Rasulullah. Semuanya disampaikan dengan penuh amanah oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun kekeliruan dalam penyampaian agama. Adapun dalam perbuatan pribadi berhubungan dengan saksiah beliau, nah ini yang menjadi pendapat ini akan kita coba lihat pendapat ulama di sini dengan paparan oleh beliau. Maka beliau tidak pernah mengatakan para nabi itu tidak masuk secara mutlak. Ya. Kemudian bal fasal qaul fi dzalika, beliau merinci penjelasan itu. Ya, wa wafaqa inatiji ahli ilmi. Nah, beliau justru dalam menerjemahkan, justru melihat pandangan-pandangan para ulama, bukan beliau membuat tersebut. Tidak. Beliau justru mendukung salah satu pendapat ulama yang telah beliau paparkan dalil-dalilnya, yang didiskusikan dengan dalil-dalilnya. Ya. Nah, di antara beliau menjelaskan ini. Lakin nabi ma'sumun fala yajuzu an yasdura anhu khabarani mutadaqidani fil haqiqah. Beliau mengatakan di sini, para nabi itu maksum. Nabi itu maksum, baik Nabi kita Muhammad atau para nabi yang lainnya. Kalau juzu tidak akan terjadi, maka tidak akan ada atau tidak boleh datang dari mereka dua berita yang saling kontradiksi. Itu
Ya, dari maksumnya bukan maksum dari dosa saja, menyampaikan, tapi maksum kebenaran, ketepatan dalam menyampaikan wahyu yang disampaikan yang diwahyukan Allah kepada para nabi atau secara khusus Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak ada akan mungkin ada dua berita yang datang dari Nabi SAW secara kontradiksi. Tidak ada itu. Itu kalau kontradiksi berarti tidak maksum, berarti salah satunya pasti keliru kan begitu. Maka para nabi itu adalah maksum, tidak akan mungkin ada sesuatu atau dua berita yang saling berkontradiksi secara hakiki kita beliau dalam apa yang disampaikan. Kemudian beliau lagi menyebutkan tempat kemaksuman para nabi itu adalah innal anbiya maksumuna fima yukhbiruna 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa para nabi itu seluruh mereka itu adalah maksum terhadap apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksum. Ya, ini jelas beliau kata innal anbiya maksumuna. Jadi orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang suka menfitnah, sengaja mereka memotong-motong kepada tulisan kami. Padahal di sini jelas beliau tegaskan innal anbiya maksumuna bima yukhbiruna 'anillahi subhanahu. Nah, para nabi itu adalah orang-orang yang maksum terhadap apa yang mereka sampaikan dari Allah SWT. Wa fi tabligh risalatihi bi ittifaqin. Dan juga dalam menyampaikan risalah hanya Allah. Bi ittifaq maksudnya apa? Sepakat semua umat. Sepakat semua ulama bahwa nabi adalah maksum dalam menyampaikan wahyu yang diwahyukan Allah kepada mereka. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang terlupa. Ya. Nah, ini maksum dari kata penyampaian. Maksumuna fi iblagh, dalam menyampaikan risalah yang diwahyukan Allah kepada para nabi, ya, tidak satupun mereka yang terlupa, tertinggal, kurang, ya, atau menambah sebagainya. Tidak. Beliau berkatakan bi ittifaqin, itu sepakat tuh semua ulama. Nah, masalah ini selesai. Nah, wa hadhihi isma sabitatul lil anbiya wa allati yasul biha maqsudun nubuwah risalah. Beliau katakan, nah, kemaksuman inilah yang sabitatul lil anbiya, yang ditetapkan bagi para nabi, yaitu tujuan, sampainya tujuan, maksud, ya, tercapainya maksud, tujuan diutusnya mereka sebagai pemikul pembawa risalah dan nubuwah. Itu para nabi keseluruhan, mereka adalah orang-orang yang maksud dalam menyampaikan wahyu yang diwahyukan Allah kepada mereka. Apa maksud dari maksud itu, Ustaz? Maksudnya adalah mereka tidak pernah tersalah, tidak pernah lupa, tidak pernah menambah ataupun mengurangi, itu menyalahi apa yang diwahyukan Allah kepada mereka. Maksud. Baik. Wa hadza qarrad bihi 'ala Rafidah. Tujuan beliau menjelaskan ini adalah bantahan beliau kepada orang Rafidah yang menisbahkan kepada Ahlus Sunnah, yaitu ini orang Syiah Rafidah menurut Ahlus Sunnah mengatakan ya bahwa para nabi itu tidak maksum. Fakadzabahum, lalu Syaikhul Islam membuktikan kedustaan mereka. Semua ulama Ahlus Sunnah Jamaah bersepakat ya tentang kemaksuman para anbiya dalam menyampaikan risalah yang dibebankan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syaddada nakir alaihim. Sehingga ini ada kelompok Syiah Rafidah yang biasa mereka ketika dikritik tentang mereka. Kalau orang Syiah Rafidah, dia tidak hanya mengakui nabi yang maksum, bahkan imam pun maksum menurut mereka. Imam mereka tidak pernah kesalahan menurut mereka. Ya, jadi mereka di antara akidah mereka adalah meyakini imam mereka itu maksum, tidak pernah tersalah terhadap apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka lakukan. Itu pemahaman para Syiah Rafidah. Ketika Syaikhul Islam Taimiyah ya membantah pendapat mereka dan mencoba juga mencelirkan dengan masalah para nabi, lalu dibahas oleh penyampainya. Ada bagian-bagian yang dibedakan oleh beberapa dalam sisi kenabian ini adalah hal-hal yang kebiasaan nabi itu secara manusia. Apakah dia maksum atau tidak? Kalau sekarang posisinya sebagai nabi itu tidak dibicarakan lagi bahwa mereka adalah maksum. Dijaga oleh Allah SWT dan segala keliruan dan kesalahan. Amma fi ghairi ma yata'allaq bi tabligh risalah. Lalu beliau menjelaskan, adapun perkara yang tidak berhubungan dengan risalah, dengan wahyu, dengan agama yang diperintahkan Allah untuk menyampaikannya, falinasi fiha niza. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Beliau katakan, ya, secara fakta ilmiah yang beliau dapatkan dari kita ulama, penjelasan para ulama, beliau melihat kalau masalah di luar masalah risalah, di luar masalah wahyu, atau berhubungan dengan sifat kepribadian Rasul sebagai manusia, ada ya
Ada Rasulullah SAW ada lupa. Ya, ajar. Warajjaha Ibnu Taimiyah Batul Isma min al-iqrar ala dzunub mutlaqan. Nah, ada lagi dalam pembahasan para ulama, ini bukan Syaikhul Islam yang membahas. Para ulama membahas. Apakah para nabi itu bisa terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil? Nah, ini. Maka Syaikhul Islam yang merajikan dalam hal ini bahwa pertama belum mengatakan semua nabi maksum dari kesalahan dalam menyampaikan semua wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Yang kedua, semua nabi maksum dari melakukan dosa besar. Yang kedua, maksum dari melakukan dosa besar. Tidak ada para nabi yang jatuh kepada dosa besar. Sama sekali itu maksum. Yang kedua, maksum dari melakukan dosa kecil secara berulang. Nah, secara berulang itu maksum. Kenapa? Karena para nabi ada disebutkan dalil-dalil syar'i, mereka bisa terjatuh dalam kesalahan-kesalahan dosa kecil, tapi muwaffaqun li taubah. Mereka cepat untuk bertobat. Seperti Adam, ya kan? Mereka bertobat. Adam bertobat. Kemudian Abba SWT, kisah Nabi kita SAW, yang muka masuk kepada Ibnu Maktum, tapi belum bertobat. Yang cepat dikoreksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walaupun ada hal-hal seperti itu, tapi para ulama bukan maksudnya itu. Pertama ada dua hikmah dengan para ulama. Menunjukkan bahwa mereka itu tidak keluar dari kemanusiaan mereka, tetap abdun wa rasul. Mereka hamba Allah, manusia, dan utusan Allah. Yang kedua adalah hikmah untuk memberikan ya bahwa penjelasan kepada umat mereka bagaimana contoh dari para nabi. Jika mereka salah sangat cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak hal ini dikupas oleh para ulama dalam hal ini untuk menjelaskan hikmah dari kenapa para nabi juga bisa jatuh pada dosa-dosa kecil. Tapi satu kesepakatan para ulama adalah isbatul isma min al-iqrar ala dzunub mutlaqan, bahwa mereka tidak akan pernah melakukan dosa ikrar ya secara terus-menerus, tidak ada secara mutlak. Wa annahum maksumuna 'anil kaba'ir duna sagair. Nah, bahwa mereka adalah para nabi maksum dari dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa kecil tadi kita sebutkan, itu bukannya contohnya para ulama-ulama banyak membicarakan hal ini. Ya, wa annahum la yusirruna 'ala dzam. Kemudian kalaupun mereka melakukan dosa kecil, sepakatan ulama lagi adalah mereka tidak mengulangi dosa-dosa kecil. La yusirruna 'ala dzam. Tidak mereka melakukan dosa itu berkali-kali. Maka di antara ulama muwaffaqun li taubah. Mereka adalah orang-orang yang cepat untuk bertobat. Dan bahkan mereka langsung diingatkan oleh Allah SWT jika mereka ada kesalahan keliruan mereka. Nah, kemudian makna maksum ini di sebagian ulama justru mengatakan demikian. Seandainya mereka terlupa, seandainya mereka ada kesalahan secara perilaku bentuk dosa kecil tadi, tapi mereka langsung mendapat tegur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini bagian karena maksuman mereka, karena mereka langsung mendapat teguran dan benarkan pendapat mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menerima taubat mereka. Ya, nah ayat mana yang menyebutkan abasa wa tawalla. Ya, baik. Balahum maksumuna min dzalik. Mereka adalah orang-orang yang maksum dari hal itu. Ya, mereka tidaklah orang-orang yang selalu melakukan dosa, artinya melakukan satu dosa kecil akan terulang kembali. Dan mereka orang yang maksum. Jadi, kalau kita lihat penjelasan Syekh Samtamiyah yang beliau kumpulkan dari pendapat ulama yang berdasarkan dalil-dalil, pertama ada kesepakatan ulama. Apa kesepakatannya? Yang pertama, bahwa para nabi itu maksum dalam menyampaikan segala wahyu, segala ajaran yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, maksum dalam menyampaikannya. Nggak ada kekeliruan dalam menyampaikan itu. Yang kedua, para nabi itu maksum dari dosa-dosa besar. Nggak ada satu nabi yang akan tertimbul ke dalam dosa besar. Yang ketiga, maksum dari apa? Bahwa mereka adalah orang yang maksum dari mengulangi perbuatan dosa kecil. Nah, ini hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Ini maksum ya terhadap menyampaikan segala yang diwahyukan Allah. Yang pertama, maksum dari melakukan dosa besar, ya. Kemudian adalah maksum dari melakukan berkali dosa kecil. Kemungkinan bisa jatuh dosa kecil dalam buktinya nanti akan kita sebutkan dalil-dalil ulama yang mengatakan dosa kecil kemungkinan bisa ya dilakukan oleh sebagian nabi. Nah, wahada ma naqalahu Qadhi Iyad, dan inilah yang dinukilkan oleh Qadhi Iyad min anjamin fuqaha wal muhaddithin. Beliau menukil penjelasan ini dari Qadhi Iyad
yaitu anjam'in dari kelompok para fuqaha dan muhaddithin, ahli fiqih dan ahli hadis. Wa qala Mutawalli Asy-Syafi'i, seorang ulama Syafi'iyah di sini, ya, yaitu nama beliau Abdurrahman bin Muhammad Al-Ma'ruf bin Mutawalli, faqih usuli Syafi'i, yang wafat pada tahun 478 Hijriah di Baghdad. Ya. Apa kata beliau? Wa amma as-saghair fakhtalafu fi jawaziha alaihim. Ini dia menukilkan. Adapun kata ulama Syafi'i ini, adapun dosa-dosa kecil berbeda para ulama, boleh enggak hal itu dilakukan oleh Nabi, atau kemungkinan bisa enggak Nabi terjatuh kepada dosa-dosa kecil itu. Fakhtalafu fi jawaziha alaihim. Ini bukan perkataan Syaikhul Islam Taimiyah, itu perkataan ulama Syafi'i Al-Mutawalli yang tadi wafat 478 Hijriah, tidak jauh sebelum beliau. Nah, tapi beliau kan Syaikhul Islam Taimiyah adalah orang yang luas ya, wawasannya dalam berbagai pendapat ulama, dan beliau kadang-kadang hampir dalam satu kesimpulan yang pendapat yang beliau ingin rajihkan, kuatkan, itu beliau kadang-kadangnya menukil pendapat banyak ulama dulu. Setelah beliau melihat hadis, melihat ayat Al-Quran, hadis, kemudian beliau diskusikan dengan pemahaman ulama tentang ayat hadis itu, apa kesimpulan ulama terhadap ayat hadis tersebut. Lalu terakhir beliau juga mencoba melihat mana yang lebih kuat dari dalil-dalil itu. Nah, maka di sini beliau mencoba menukil, beliau nukil dari ulama Syafi'i ini mengatakan ini, bahwa dalam dosa-dosa kecil itu berbeda pendapat ulama tentang bolehnya hal itu dilakukan oleh Nabi. Famin manafaha tahqiqan lil isma. Lalu sebagian ulama mengatakan menafikan hal itu. Tidak, Nabi maksum dari dosa kecil sekalipun. Untuk apa? Untuk kesempurnaan maksumnya, keismahan mereka, kemaksuman mereka. Wa min man jawwazaha, kata Imam Mutawalli dari Syafi'i. Di antara mereka ada yang membolehkan Nabi itu ya terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil. Ini sebagian bonus dengan Nabi. Wa alaihi yadullu qasasul anbiya. Lalu Imam Mutawalli Asy-Syafi'i mengatakan itulah yang ditunjukkan dalam kisah-kisah para nabi. Nah, dalil ulama yang mengatakan bolehnya para nabi itu jatuh kepada dosa-dosa kecil melihat kisah-kisah para nabi. Wa huwa zahirun fil Qur'an. Nah, ini sangat banyak dalam Quran gitu. Nah, kemudian juga Imam Ar-Razi di sini nukil katanya wattafaqa aktsaruna ala annahu yajuzu minhum iqdam ala al-ma'siyah qasdan sawa'an kana saghiran aw kabiran. Nah, kalau Imam Ar-Razi ini sangat berbeda, malah lebih ekstrim dia mengatakan, dan ini jelas pendapatnya keliru, mengatakan bahwa Nabi itu bisa jatuh ya. Wattafaqa aktsaruna ala annahu yajuzu iqdam. Mereka sepakat kebanyakan ulama katanya bolehnya dari Nabi itu melakukan ya al-iqdam alal maksiyat. Nah, jatuhnya sebagai Nabi itu ke dalam maksiat yang kecil atau besar katanya. Ya, bal yajuz sudurum ala ahli wujuh salasa. Lalu dia membukannya. Tapi pendapat ini jelas menentang pendapat kesepakatan ulama yang telah dinukil oleh Syaikhul Islam. Yang tadi apa? Bahwa para anbiya maksum dari al-kabair. Kemudian beliau menyebutkan 3 alasan kemungkinan kenapa bisa para nabi itu jatuh kepada hal-hal dosa kecil itu. Sebagian tentunya dosa kecil sebagai nabi, tidak setiap nabi juga ya kan. Ahaduha as-sahwa nisyan, penyebabnya memang lupa mereka. Sahwa nisyan. Yang kedua adalah tarkul aula, meninggalkan hal yang lebih utama. Sebenarnya 2 hal ini boleh, tapi beliau meninggalkan yang lebih utama. Karena para nabi ya memilih hal yang paling terbaik. Nah, ini disebutkan oleh Ar-Razi. Yang ketiga istibahul manhi bil mubah. Yang ketiga bisa saja Nabi itu jatuh kepada dosa kecil tadi adalah yaitu istibah. Miripnya antara hal yang dilarang dan hal yang dibolehkan. Sehingga Nabi melakukan sesuatu rupanya itu ada hal yang dilarang. Bukan karena sudah tahu bahwa hal itu dilarang. Atau tarkul aulah, atau yang ketiga adalah yaitu as-sahwa nisyan, lupa. Lalu disebutkan mana dalilnya di antara hal itu? Firman Allah kepada Nabi Nuh. Di mana Allah berkata kepada Nuh, "Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Kata Allah kepada Nabi Nuh, "Aku ingatkan engkau wahai Nuh, jangan engkau termasuk orang-orang yang bodoh." Ketika Nabi Nuh itu meminta agar anaknya diselamatkan, yang musyrik yang tidak beriman itu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Yunus yang Allah marah, lalu Allah hukum dia dalam perut ikan, ya, abaqa ilal fulki mashhud. Ketika dia lari ke
ke kapal yang penuh muatan. Dan juga tentang Nabi Daud, Allah katakan, "Faghafarna lahu dzalik." Maka kami bagi ampunan kami bagi dia, kata Allah untuk hal itu. Maka peringatan, ampunan, dan ibak ini mustalahat, istilah-istilah yang dikatakan saat terjadinya perbuatan atau perkataan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdasarkan dalil itulah ulama mengatakan bolehnya sabair, ya, adanya para nabi yang kadang-kadang jatuh kepada dosa-dosa kecil. Jadi jelas sekali bahwa pendapat Syaikhul Islam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Lalu kenapa ada kelompok ya yang merasa dengki dan benci memfitnah beliau dengan menuduh mengatakan bahwa Syaikhul Islam mengatakan para anbiya itu tidak maksud. Nah, ini sekilas jawaban tentang persoalan ini. Jadi akidah Ahlus Sunnah Jamaah di sini ada ulama mengatakan maksum dari segala hal, dosa kecil, dosa besar, dan kesalahan. Ya, ada ulama mengatakan, ya, ada hal yang mereka sepakati para ulama semuanya tentang maksumnya para nabi dalam menyampaikan segala wahyu yang diwahyukan Allah kepada mereka. Tidak ada yang terlupa, tidak ada yang tertinggal, ya, tidak ada yang tercecer, ya, tidak ada yang salah. Kemudian juga para nabi semua maksum dari melakukan dosa besar. Kemudian mereka juga maksum dari dosa-dosa untuk mengulangi dosa kecil. Yang keempat, mereka adalah mereka muwafaqun dari taubah. Mereka jika terjerumus dalam atau tersalah, lupa melakukan dosa kecil, mereka sangat cepat diberikan peringatan oleh Allah SWT dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasan tentang maksiat. Yang ke-7 adalah, pembahasan berikutnya adalah tuduhan berikutnya itu menuduh Syaikhul Islam Taimiyah, yaitu haramnya melakukan perjalanan untuk mengunjungi kuburan para nabi dan orang soleh. Nah, ini pembahasan berikutnya. Menuduh bahwa Syaikhul Islam mengharamkan melakukan perjalanan dengan tujuan menziarahi kuburan nabi dan orang soleh. Lalu diketahui di sini, ya, yang dilarang kalau kita teliti pendapat Syaikhul Islam, beliau tidak melarang orang ziarah kubur. Bukan pula melarang orang ziarah kubur nabi atau kubur orang soleh. Yang dimaksud oleh beliau adalah yamna min as-safar ila mujarrad ziarah kubur nabi. Yang beliau maksud berdasarkan tentu ilmu dan hadis, dalil-dalilnya adalah melakukan perjalanan semata-mata tujuannya untuk ziarah saja. Artinya membuang waktu dan biaya. Itu yang maksud ar-rahal. Rahal itu mengendarai tempat yang jauh, kemudian membutuhkan biaya dan waktu dan kendaraan. Nah, jadi beliau yang melarang itu adalah kalau tujuan semata-mata itu aja untuk ke kuburan tertentu, apalagi diiri dengan i'tiqad, keyakinan kuburan tadi itu punya keramat, punya berkah dan sebagainya. Wali atau kuburan wali. Nah, dalilnya apa yang beliau kenapa beliau melarang orang kalau hanya tujuannya untuk ziarah kubur melakukan perjalanan jauh, membawa bekal itu? Kenapa dilarang? Jadi berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la tusyaddu rihal ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk beribadah kecuali kepada 3 masjid. Nah, ini dalilnya jelas. Jadi orang tadi kan apa tujuannya? Hanya kalau sekedar untuk ziarah kubur, ya banyak sekali kuburan dekat-dekat dari rumah kita. Kenapa itu aja diziarahi? Kenapa harus membuang waktu, biaya, dan berbagai kepentingan kita? Maka yang dilarang oleh beliau adalah melakukan perjalanan yang memakan waktu yang lama, kemudian biaya untuk menuju kuburan tertentu. Hanya tujuan semata-mata untuk mengunjungi kuburan tertentu. Maka hal ini, kata beliau, itu menyalahi tuntunan Nabi SAW yang mengatakan, la tusyaddu rihal illa thalathati masajid. Tidak dibolehkan melakukan perjalanan jauh untuk dengan tujuan beribadah. Kenapa disebut beribadah, Ustaz? Ya, kalau untuk berdagang nggak pernah Nabi SAW melarang. Kenapa dikaitkan dengan ibadah? Karena di ujungnya itu masjid, kecuali 3 masjid. Kita boleh menabung, boleh berupaya, bersusah payah untuk melakukan perjalanan beribadah ke 3 masjid ini. Mana yang 3 masjid itu? Yang sebut kalau sama-sama adalah Masjidil Haram, Masjidil Rasulullah, dan Masjidil Aqsa. Itu boleh kita nabung, boleh kita bersiap. Sementara kalau kita dapati sebagian masyarakat ada yang disebut wisata religi,
Mereka menabung, kemudian nanti ada waktu tertentu pergi berombongan, ya, membuang waktu dan biaya dan seterusnya. Padahal tujuannya hanya sekedar untuk ziarah kubur. Kenapa hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW? Karena akan timbul asumsi-asumsi yang bertentangan dengan akidah tauhid nanti. Ketika ada orang dari tempat jauh berkunjung ke sebuah kuburan di tempat yang lain, maka masyarakat yang ada di sekitar kuburan ini akan bertanya, loh, kenapa kok didatangi kubur itu ramai-ramai oleh orang? Ada masalah apa? Oh, berarti kuburan ini adalah kuburan keramat, kuburan berkah, yang pada akhirnya menjerumuskan orang kepada perbuatan syirik, meminta-minta ke kuburan. Dan itu fakta dengan masyarakat kita, mau disertakan bagaimana lagi? Banyak sekarang kuburan jadi tempat meminta-minta oleh orang, ngalap berkah dan sebagainya. Padahal ziarah kubur itu tujuannya bukan ngalap berkah, mendoakan orang yang dalam kubur itu, atau mengingatkan ketika ayat kematian. Itu jelas tujuannya. Nah, ketika ini dijelaskan, ini datang fitnah lain itu. Wah, ini orang anti ziarah kubur. Tujuannya apa? Supaya orang awam salah paham dengan penjelasan ulama, kemudian nanti orang awam diprovokasi. Ini tujuannya, padahal tidak dilarang ziarah kubur. Tidak ada ulama melarang ziarah kubur sama sekali. Nah, tetapi mereka menyuarakan hal itu untuk memprovokasi orang awam, supaya orang awam tidak mendengar nasihat para ulama yang menjelaskan bagaimana hakikat dari ziarah kubur. Ziarah kubur masyru'. Tapi bersusah-susah menabung dan mempersiapkan diri dan waktu yang jauh untuk hal itu yang dijelaskan para ulama. Kenapa? Karena berpotensi akan merusak akidah tauhid seseorang. Nah, kemudian ziarah kubur asalnya kan sunnah. Kenapa tidak lakukan masih banyak amal-amal sunnah yang lain? Dan kemudian tidak perlu juga untuk membuang waktu dan biaya. Karena bisa kita lakukan di sekitar kuburan, di sekitar rumah kita. Ya, atau kuburan orang tua kita. Itu lebih utama. Untuk kita datang kuburannya, kita doakan. Maka dari hadis ini adalah Imam Bukhari Muslim ini, para ulama berdasarkan ini, ya, bahwa melakukan perjalanan untuk tujuan beribadah itu tidak boleh kecuali ketiga masjid ini, kata Rasulullah SAW. Kenapa dikaitkan dengan ibadah? Karena memang tempat orang ibadah adalah masjid tempat ibadah, bukan kuburan. Sementara ada sebagian masyarakat malah menganggap beribadah itu lebih utama di kuburan daripada di masjid. Maka ada orang yang berkumpul-kumpul di kuburan, tahlilan, selawatan, istighosah, tawasul, dan sebagainya. Padahal tempat yang mulia itu apa? Masjid. Pasti masjid lebih mulia daripada kuburan. Nah, ini efek dari apa? Karena hal ini ya dipelintir ketika ada orang menjelaskan masalah, langsung difitnah anti ziarah. Mungkin kajian kita ini agak terasa memanas gitu ya, agak sedikit mengupas hal-hal yang memang sensitif dengan masyarakat. Dan efeknya kalau ini tidak dijelaskan, masih berlangsung perbuatan dengan masyarakat. Ya, kadang-kadang kuburan itu dihiasi dengan bunga-bunga, lebih indah daripada panggungnya pengantin dan sebagainya. Ini jelas hal-hal yang sudah menyelisih tuntunan akidah tauhid. Ya. Sehingga orang punya persepsi yang macam-macam terhadap kuburan yang dibangun, yang dihiasi itu. Ini bahayanya. Baik, bahkan sampai meminta kepada orang dalam kubur tersebut. Maka hadis ini, kata Syekh Utsaimin, tadi, yaitu menunjukkan, ya, memberikan kesimpulan. An-nahyu idza huwa khabar bermakna nahi. Itu larangan. Walaupun ya, ini adalah tasyadud, walaupun bentuk khabar tapi mengandung larangan. Wan nahyu yaqtadi tahrim. Larang itu adalah menuntut diharamkan, kesimpulannya dia haram. Kalau larang, nahyu yaqtadi tahrim. Kalau sesuatu yang dilarang adalah sesuatu yang hal yang diharamkan. Bahkan sudah datang hadis dalam bentuk larangan, bukan bentuk kabar saja. La tasyuddur. Larangan, janganlah kalian bersusah payah menutup perjalanan. Ya. Maka Rabi sifatil hasar illa, kecuali ketiga. Berarti selainnya tidak boleh. Kalau tujuan untuk beribadah, nginap di masjid ini, nginap sana. Karena ada juga sekarang orang menganggap ini mengunjung ke masjid ini, dan sehingga dia berputar-putar antara masjid-masjid saja. Masjid hanya dijadikan sebagai tempat untuk wisata saja. Bukan itu. Tapi adalah tempat beribadah. Kemudian yang kedua adalah, nah dalilnya yang tadi disebutkan pertama hadis Nabi. Yang kedua, lam yaf'alha ahad minas sahabat tabi'in. Tidak ada para sahabat maupun para tabi'in
Walam yakunu yastahibbuna safar li syai'in min ziyatil liqa. Bahkan tidak ada sahabat para tabi'in ya mereka yang mengatakan, menganjurkan, yastahibbun, menganjurkan safar, menganjurkan melakukan perjalanan untuk menziarahi tempat-tempat tertentu. Nggak ada anjuran dari sahabat maupun daripada tabi'in yang menganjurkan, memotivasi untuk menziarahi, yang melakukan perjalanan menziarahi tempat-tempat tertentu. Wa athar anbiya atau bekas-bekas sejarah Nabi. Wala kuburin, dan tidak pula di kuburan mereka. Wala masajidihim, tidak pula masjid mereka, kecuali masjid yang 3, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW, Masjidil Aqsa. Baik. Wala takallama bismi ziyarati qabri Nabi SAW, la targhimu fi dzalika wala ghairu. Dan para ulama tidak pernah menjelaskan bahwa kita dianjurkan tujuannya ke Madinah itu untuk ziarah kubur Nabi saja. Tidak ada ulama menganjurkan kalau ke Madinah tujuan ziarah kubur Nabi. Para ulama menjelaskan tujuan kita ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabi SAW. Lalu ketika setelah sampai di Madinah, kita punya luang waktu untuk ziarah kubur Nabi, tidak ada ulama satupun yang melarang. Tapi kalau tujuannya berangkat dari negaranya, dari tempatnya, hanya semata kuburan Nabi, nah ini tidak ada anjuran dari Nabi untuk mencari kubur Nabi dari manapun kita. Ya. Dengan para ulama ketika mereka bertujuan untuk umroh, mengunjungi ke Masjid Nabi SAW, karena ada motivasi untuk mengunjungi Masjid Nabi SAW, ya, kemudian sampai di Madinah, lalu dia ingin ziarah kuburan Nabi SAW, kuburan Abu Bakar, Umar, kemudian kuburan Baqi, tidak masalah. Karena asal tujuannya bukan menuju kuburan, tapi adalah tujuan intinya adalah ingin mengunjungi Masjid Nabi SAW yang sekaligus bisa mengunjungi kuburan Nabi SAW. Maka belum menjelaskan, tidak ada motivasi dari para sahabat, para tabi'in. Kalau kita ke Madinah, tujuan intinya hanya untuk mengunjungi kuburan. Fa'ulima anna musamma hadal al-isim lam takun lahu aqlatun indahu. Mereka tidak, ketika tidak ada motivasi dari mereka, mereka tidak mengenal hal-hal seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah, dalilnya ada, inna sahaba wa tabi'in, karena para sahabat, para tabi'in, lamma kanatil hujratun nabawiyah allati fiha qabrun munfasilah anil masjid, yaitu bahwa kamar Nabi SAW yang terdapat di dalamnya kuburan Nabi SAW, ya aslinya kubur Nabi SAW itu bukan di masjid, tapi di kamar Aisyah anha. Maka kamar Nabi SAW yang terdapat sekarang menjadi kuburan Nabi SAW, munfasilatul masjid, adalah terpisah dari masjid. La yadkhul ahadun ilahi. Tidak akan ada seorang orang pun yang bisa sampai ke masjid, ke kuburan itu sekarang. Bahkan disebutkan bahwa kuburan Nabi itu cukup dengan 3 tembok. Pertama tembok kamarnya Aisyah itu, kemudian rumahnya Nabi, kemudian dibatas lagi sebagai batas antara masjid dengan rumah Nabi. Nah, la li salati hunak, juga tidak ada ya untuk tujuan salat di situ. Wala tamassuh kubur, bukan juga tujuannya untuk menyentuh-nyentuh kubur, mengusap-usap kubur atau berdoa. Jadi tujuan menjari kubur bukan untuk salat di kuburan, berdoa di kuburan, menyentuh kuburan, mengusap-usap kuburan dan sebagainya. Yang keempat dalilnya adalah, kata beliau dijelaskan, ketika para sahabat menaklukkan Syam, Baitul Maqdis, ya, lam yathbut an wahid minhum, tidak ada diriwayatkan dari seorang pun dari mereka bahwa mereka datang mengunjungi kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau seandainya itu adalah masyru', tujuan safar mengunjungi kuburan, tentu Nabi SAW akan motivasi sahabat, dan para sahabat akan memotivasi umat ini untuk mengunjungi kuburan-kuburan orang saleh. Walam ya'lam an wahid minhum annahu shadda rihal min asy-Syam aw Iraq aw Misr ila mujarrad ziarah qabr Nabi SAW. Kata beliau, tidak pernah diriwayatkan dari seorang pun dari para ulama bahwa tujuan mereka berangkat dari Syam, berangkat dari Irak atau dari Mesir, tujuannya ke Madinah hanya semata-mata mengunjungi kuburan Nabi. Tidak pernah diriwayatkan hal itu. Tapi diriwayatkan bahwa tujuan mereka Madinah itu adalah untuk mengunjungi masjid Nabi SAW. Karena itu ada motivasi tadi. Ya. Bahkan salat di sana sama dengan 1000 kali lipat. Nah ini, kemudian sampai Madinah, ya betul para ulama mengunjungi kuburan Nabi SAW setelah mereka sampai di Madinah. Tapi inti mereka datang ke Madinah bukan semata-mata ingin ziarah kubur Nabi SAW. Berikutnya, beliau sebutkan lagi dalilnya ada.
Innal ibadata mabnaha ala sunnah wal ittiba. Perlu diketahui, kata beliau, bahwa ibadah itu dasarnya adalah ya harus sesuai dengan sunnah dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Bukan kita reka-reka. La alal ahwa wal ibtida. Bukan dengan cara melakukan sesuai hawa nafsu kita dan melakukan bid'ah-bid'ah. Wa innama yu'badullah bima syara'. Allah itu bisa kita lakukan ibadah kepadanya hanya sesuai dengan yang syariat yang diturunkan kepada Nabi SAW. Maka jangan buat-buat syariat baru, metode cara baru yang tidak pernah diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW, lalu kita gunakan sebagai media untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. La yu'badu bil bidah. Bahwa Allah SWT tidak boleh beribadah kepadanya dengan cara melakukan amalan-amalan bid'ah. Baik. Karena banyak dalil menjelaskan hal ini. Bahkan orang-orang yang membuat syariat-syariat itu Allah sebutkan dalam firman-Nya. Am lahum syuraka syara'u lahu minad din ma lam ya'zan billah. Apakah mereka punya tandingan yang membuat syariat untuk mereka dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan Allah Subhanahu. Kemudian berikutnya adalah walam yarwi ahadun min ahli kutubil mu'tamada min ahadits ziyarah syai'an. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun dari ulama-ulama kitab hadis yang terpercaya atau yang dipercayai meriwayatkan tentang hadis-hadis ziarah sedikit itu. Artinya ziarah tentang apa? Anjuran ziarah kuburan. Kuburan Nabi, orang soleh. Tidak ada hadis yang mengkhususkan untuk ziarah tertentu kepada kuburan tertentu. Dia ashab sahih wala ashab sahih. Baik kitab-kitab ulama menurut kitab-kitab sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Hibban contohnya. Wala ashabu sunan, pula ulama-ulama marang kitab sunan seperti Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, wan Nasa'i, Ibnu Majah. Wala a'imma min ahli masanid, juga ulama-ulama yang menulis musnad seperti Musnad Abu Ya'la, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Syaibah dan seterusnya. Wala tabada ala dzalika min a'immatil fiqh, dan tidak ada satupun dari ulama fikih yang memegang hal itu. Bal amatu hadil hadis, bahkan secara hadis itu adalah hadis dhaif, bal maudhu', bahkan maudhu'. Ini bicara tentang hadis-hadis bahwanya man zurni faqad jafani, di antara hadisnya yang maksud itulah man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Orang yang haji yang tidak menziarahiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia telah durhaka padaku. Seperti hadis-hadis, banyak lagi hadis-hadis bid'ah, hadis-hadis palsu yang mereka buat tentang hal ini. Ini bentuk hal yang diingatkan kepada umat ya, agar mereka tidak tertipu dengan berbagai argumentasi akan merusak iman dan tauhid mereka. Kemudian ada dalil menunjukkan bagaimana sahabat di sini mencegah Abu Hurairah, dan riwayatkan Imam Ahmad dalam sanadnya bahwa Abu Hurairah datang ke Bukit Tursina, yaitu bukit di mana Allah bicara kepada Musa di sana. Lalu bertemu dengan sahabat lain namanya Basratul Ghafar Al-Ghifari. Basra Al-Ghifari. Maka fa'alima biziaratihi wa qala lahu. Lalu Basra ini tahu ya, kepergian Abu Hurairah ke sana. Lalu ditanya, apa kata Basra Al-Ghifari? Ya, amma law adraktuka qabla an tarhala ilaihi ma rahilta. Seandainya engkau bertemu dengan aku sebelum engkau berangkat ke sana, engkau tidak akan berangkat. Jadi Abu Hurairah berarti tidak tahu hadis ini. Maka dikatakan kalau engkau bertemu dengan saya sebelum berangkat, mungkin engkau nggak jadi berangkat. Itulah kata Basra Al-Ghifari. Lalu setelah itu menyebutkan hadis larangan dari syaddir rihal tadi. Larangan untuk berpergian berbekal tujuan ibadah. Yaitu hadis apa tadi? La tasyuddur hal illa salatil masajid. Hadis yang melarangkan untuk melakukan perjalanan dan safar membawa bekal dengan tujuan ibadah kecuali hanya ketika masjid. Maka dari hadis ini, dari kisah ini terdapat kesimpulan oleh kita bahwa sahabat Basra Al-Ghifari membawa hadis ini, pemahaman hadis ini secara umum, dan Abu Hurairah pun tidak membantah. Abu Hurairah diam mengadili. Lalu Syaikhul menjelaskan, amma itlaqu a'immatul muslim bi anna safar ila ziyatil qabri nabi qurba mujba'un alayhi fa hadha haqqun idza arafa muraduhum bidzalik.
Adapun yang dikatakan oleh para ulama secara mutlak, ya, bahwa safar mengunjungi kuburan Nabi SAW adalah bagian dari amal soleh purbah, mujma'un alaihi, sepakat atas itu para ulama. Pada hakun, ini benar kata beliau, idza arafa muradahum bidzalik. Bila kita tahu apa yang bermaksud dengan hal demikian. Maksud mereka apa? Ana man syadda rihal ila masjidin nabi lis-salatihi. Orang yang melakukan perjalanan membawa bekal untuk beribadah ke Masjid Nabawi untuk salat di sana. Fa inna ziyarata qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam inda qurbah. Maka mengunjungi ziarah kubur Nabi setelah dia sampai di sana adalah qurbah, amal soleh. Wa kadzalika salam alaihi wa ala sahibihi. Demikian pula mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan kedua sahabatnya itu Abu Bakar dan Umar. Demikian pula hal yang sama hukum ziarah kubur itu bagi penduduk Madinah atau orang yang mampir Madinah tersebut, ya, au ghairu dzalika min ghairi syaddil hal, atau lain demikian tanpa mempersiapkan bekal perjalanan untuk sekedar ziarah kubur saja, bukan itu tujuannya. Tapi belum menjelaskan. Ulama menjelaskan bahwa mengunjungi kubur Nabi adalah sebagian dari kurbah amal soleh adalah ketika mereka menjelaskan bahwa seseorang yang datang ke Madinah melakukan perjalanan bawa bekal untuk beribadah di Masjid Nabi SAW, maka jika dia berkunjung kepada Nabi SAW, kubur Nabi SAW, ziarah kubur Nabi SAW merupakan qurbah. Nah, itu yang maksud jelaskan lebih lebih. Kemudian berkata Ishaq bin Rahuya, orang tabi'in, ya, Ishaq bin Rahuya, wa mimma lam yazal min sya'ni man hajja min hajjil mabrur min hajjil murur, mimma lam yazal min sya'ni man hajja al-murur bil Madinah. Di antara hal yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang yang haji adalah lewat ke Madinah. Wal qasdu ila salati di Masjid Rasul. Tujuannya adalah salat Masjid Rasul, kata Ishaq bin Rahuya. Jadi Ishaq bin Rahuya menjelaskan, setiap orang yang berhaji, kata Ishaq bin Rahuya, biasanya mereka pergi ke Madinah, berkunjung ke Madinah. Tujuan ke Madinah itu adalah untuk salat di Masjid Rasul, bukan untuk ziarah kubur Nabi. Kemudian setelah itu adalah tabarruk fi ru'yati raudatihi wa mimbarihi wa qabrihi. Lalu mendapat berkah dengan melihat mimbarnya, raudhah, ya, mimbar dan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat penjelasan Ishaq bin Rahuya al-qasdu ila shalah. Wa lam yakul asqatu ila ziyaratil qabr. Bahwa tujuannya adalah untuk salat di Masjid Rasul, bukan tujuannya ke Madinah itu adalah untuk ziarah kubur semata. Wa hadza An-Nawawi qala fi majmu'ihi, dan juga Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab majmu'nya, yaitu beliau mengatakan qala Imam Ahramain. Imam Ahramain adalah Al-Juwaini, Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Kana syekhu adalah ayahnya, itu waliduhu, yufti bil man'i min syaddir rihal ila ghairi hadhihi salat. Ini pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah, itu bapaknya Imam Al-Haramain. Apa kata Imam Al-Haramain? Meriwayatkan dari gurunya, itu ayahnya sendiri, yufti bil man'i, beliau menfatwakan larangan min syadri rihal ila ghairi hadhihi salat, yaitu melakukan perjalanan membawa bekal kepada selain 3 masjid ini berdasarkan hadis yang berlalu. Qala wa rubbama kana yaqulu muharram, kata Abdul Ma'ali Al-Juwaini, ya, bahkan beliau mengatakan itu adalah haram, kata beliau. Jadi tujuannya untuk melakukan perjalanan bawa bekal untuk ziarah kubur semata. Kadzalika perlu diketahui bahwa kubur Nabi SAW ada berada di annal qabr kana kharij hadhihi masjid salasa. Bahwa diketahui bahwa kuburan Nabi SAW di luar 3 masjid. Jadi 2-3 masjid. Wa hatta walau lam yakun al-qabr kharij masjid fa innahu lam yastafni. Sampai walaupun kubur tidak di luar masjid, ya, dan juga tidak termasuk hal yang dikecuali. Baik. Kemudian juga dinukil para ulama lain seperti apa? Ibnu Battah Al-Hambali, karena ulama Hanabilah. Kalau tadi karena ulama Syafi'i. Yaqulu, ini Ibnu Battah Al-Hambali mengatakan, minal bid'ah al-bina'u ala qubur.
Di antara bid'ah adalah membangun di atas kuburan, di rumah dan sebagainya. Watajsisuha, atau mengecat membeton kuburan. Wasyadur rihal ila ziyaratiha, melakukan perjalanan ya membawa bekal untuk menziarah ini. Maka ini penjelasan dari siapa? Ibnu Battah Al-Hambali. Walam yastari qabr Nabi, tidak ada kecuali siapapun kuburan di sini. Oh, kubur Nabi boleh dibangun, tidak ada pengecualian di situ. Maka dari itu dapat kita lihat wasyar sebenarnya tidak mengharamkan kalau ziarah saja. Ya, bahkan ziarah syariah maksudnya salam al-mait, karena beliau menjelaskan ziarah yang syar'i ketika menziarah kubur itu adalah mengucapkan salam kepada mayat, wa du'a'u lahu, dan mendoakan si mayat, sa'un kana nabiyan aw ghairi nabi, baik dalam mayat ini adalah nabi atau bukan nabi. Wa lihadza kana sahabat idza zaru nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimuna alaihi wa yad'una lahu thumma yansarifu. Karena itulah para sahabat kalau ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum ahli diyar, wa yad'u lahu, ya, kama allamana, kama diajarkan bagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah bagaimana ketika ziarah kubur apa doa yang dibaca, ya. Assalamualaikum ala diyar minal muslimin mu'min antum salafuna wa nulahituna, gitu insyaallah, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana kita mendoakan orang yang telah meninggal tersebut. Bukan malah meminta kepada mereka untuk disembuhkan penyakit, agar dimudahkan urusan, nggak lolos PNS, agar dagangannya laris. Nah, demikian tuntun dari Nabi SAW ketika ziarah kubur. Baik. Setelah mereka, para sahabat biasanya kalau ziarah, cukup memberi salam, kemudian berdoa, kemudian mereka pergi. Baik. Jadi yang diharamkan ini adalah bukan ziarah kuburnya, adalah melakukan perbuatan yang sifatnya bersusah payah, menabung, persiapan perjalanan yang jauh, bawa bekal. Tujuannya sekedar ziarah kubur saja, tidak ada urusan lain. Ibnu Hajar menjelaskan tentang hadis la tusyaddur illa ila thalathati masajid. Apa maksudnya la tusyaddur hal? Waqtulifa fi syadri hal ila ghairiha kadhab ila jatus salihin. Kata Hajar Asqalani, ada perbedaan ulama dalam masalah melakukan perjalanan ila ghairiha, ini luar ketiga masjid yang tiga tadi, seperti pergi ziarah menemui orang soleh, ya, baik yang sudah mati maupun sudah yang baik yang sudah mati maupun masih hidup. Wal mawadi' fadilah liqasdi tabarruk biha wa salat biha, mencari tempat-tempat yang mulia untuk berkah di situ, salat di sana. Faqala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, maka berkata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, apa kata beliau? Yahramu syaddu rihal ila ghairiha, diharamkan melakukan perjalanan selain dari tiga masjid tersebut, maksudnya perjalanan menuju ibadah, bukan berdagang, ya. Bizahir hadis, secara zahir hadisnya. Kemudian juga dikuatkan oleh Qadi Hasan memilih pendapat tersebut. Qala Iyad wa ta'ifatun istadalahum bi'inkar Basratu, dan kebanyakan ulama berhujjah dengan kisah yaitu Basrah Al-Ghifari yang menegur Abu Hurairah keluar ke Bukit Tursina. Baik. Waqad qala Malik fil Madinah, Imam Malik, Imam Dar Hijrah berkata, in qala lillahi alayya masyi ila masjidil Madinah. Jika ada orang bernazar, saya bernazar untuk jalan ke masjid Madinah, Nabi SAW. Wa masjidil Baitul Maqdis, dan masjid Baitul Maqdis. Wajib alaihi dhahab ilaihim. Maka wajib dia menunaikan nazar tersebut. Itu masjid Nabawi dan masjid Baitul Maqdis. Wa yasalla fihima, dan dia harus salat di keduanya, di hadis al-warid fi fadhil salatiha, karena ada keutamaan, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemudian salat di kota Mekah dan Madinah. Wa fi jawazi syadri hal ilaihima, dan bolehnya melakukan kunjungan, melakukan perjalanan, ya, dengan tujuan apa? Adalah untuk tujuan pergi beribadah ke tempat-tempat yang dibolehkan, itu syadri hal ilaihima, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau masjid Madinah. Adapun kata Imam Malik,
in qala lillahi alayya al-masyu ila al-Madinah. Saya bernasar kepada Allah untuk berjalan ke Madinah. Fala syai'a alaihi, maka tidak ada larangan atasnya. Walam yasni qabr Nabi SAW, karena dia tidak mengecualikan kubur Nabi SAW. Jadi maksudnya apa? Kalau ada orang bernazar mau ke Madinah, maka lalu dia bernazar apa? Untuk mengunjungi kuburan Nabi. Lillahi alayya al-masyu ila al-Madinah. Kalau orang itu bernazar untuk berkunjung ke Madinah, maka tidak ada larangan atasnya. Walaupun dia tidak mengecuali kuburan Nabi SAW. Tetapi kalau yang dikatakannya aku bernazar untuk mengunjungi kuburan Nabi, nah di sini yang menjadi pencarian para ulama yang ada larangan. Baik. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang ditukilkan oleh kitab Al-Muhazzab Imam Nawawi, wa in nadhara masyi ila masjid ghairi Masjidil Haram, jika seorang bernazar ya, berjalan bukan bernazar untuk berjalan ke masjid selain Masjidil Haram atau Masjid Madinah dan Masjid Al-Aqsa, lam yalzimu hadis. Maksud di sini apa? Bahwa bila ada orang tujuannya bernazar ya di luar tiga masjid ini untuk berjalan, bukan ke Masjidil Haram, bukan pula Masjid Madinah, bukan pula Masjid Al-Aqsa, boleh nggak dia menyempurnakan nazarnya? Kata Imam Syafi'i, lam yulzimhul hadis. Tidak, hadis itu tidak wajib mereka untuk membayar nazarnya. Kenapa? Karena ada larangan, tidak boleh melakukan perjalanan untuk ibadah kecuali kepada tiga tempat ini. Itu Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Masjidil Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Kemudian, ya, Ibnu menjelaskan syadri hal la mujarrad ziyarat qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam duna salatul masjid masalatu fi khilaf. Kalau ada orang hanya berkunjung kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena ingin salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam masalah ini kata Imam Ibnu Taimiyah fiha khilaf, ada perbedaan kalangan para ulama. Dalam syarah Al-Kirmani waqa fi hadhihi al-masalah fi aslina fi bilad Syamiyah munadharat katsirah wa sunnifat fiha rasail muttarafain. Kata Imam Kirmani, dalam masalah ini di masa kami banyak sekali terjadi perdebatan-perdebatan, ya, bahkan sanafat fiha rasail, banyak sekali tulisan-tulisan itu ini dari kedua belah pihak, baik yang melarang maupun yang boleh. Berkata Ibnu Hajar ba'da iradi li hadzal qaul, Ibnu Hajar menyebutkan perkataan ini, yushiru ila ma radda bi Syekh Taqiyuddin Subki wa yari ala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Yang dimaksudnya adalah, kata Ibnu Hajar setelah ini, adalah bantahan Syekh Taqiyuddin Subki terhadap Syekh Ibnu Taimiyah. Wa man tasara bihi, dan apa yang dibela oleh Imam Hafiz Syamsuddin Ibnu Hadi wa yairuhu li Ibnu Taimiyah. Dan yang pendapat yang dibela di kalangan para ulama Ahlussunnah Syafi'iyah adalah yaitu Muhammad Tasrabi Al-Hafidh Syamsuddin, dan apa yang berjuang membela itu Hafiz Syamsuddin bin Abdul Hadi dan lainnya. Kemudian Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Al-Uqud Ad-Durriyah, Khututun wa Fatawa Ta'ifatun Azimatun min ulama ayyadu Ibnu Taimiyah fi fatawahu hadhihi. Beliau menjelaskan setelah menulis buku ini, biografi Syekh Islam Taimiyah, mengatakan bahwa fatwa Syekh Islam Taimiyah dalam masalah ini, ya, itu kutub wa fatawa ta'ifah mazimah min ulama ayyadu Ibnu Taimiyah fatawa, bahwa ulama-ulama besar ini justru malah membela pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fal qadiyah idzan khilafiyah indal mutaakhirin. Masalah ini adalah masalah khilafiyah tadi kalangan ulama terakhir. Adapun ulama salaf falam yaf'alu battah. Ada ulama salaf tidak ada yang melakukan hal itu. Wa alimu annaha ghairu masyru'ah, maka dapat kita simpulkan bahwa itu tidak disyariatkan asasan sama sekali. Falimada hadha tasni', kenapa hadha tasni' bilanya kebencian ini ada, ya,
Padahal tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ziarah kubur Nabi SAW, faqad da'afaha al-Hafidh Ibnu Abil Hajj. Hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan menziarahi kubur Nabi SAW telah diperiksa oleh Imam Ibnu Abil Hajj dalam kitabnya Sharhul Manki, dan wada'afa ma ruwiya anna ba'd sahabah, bahkan beliau menyatakan dhaifnya hadis bahwa sebagian sahabat melakukan perjalanan dari Syam ke Madinah untuk menziarahi kuburan Nabi. Wa bayyana sabab dzalika bi uslubin ilmiyyin munsifin. Hal itu telah dijawab oleh Syekh atau Imam Abdul Hadi dan kitab Sharh Manki, ya, untuk mendamaikan dua orang ulama ini, Subki dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan Uqaili menjelaskan tentang ziarah kubur Nabi itu, wala yasih fi hadzal bab syai'un. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam hal ini. Wa kadza da'afaha Syaukani, dan juga Imam Syaukani menulis semua hadis-hadis adalah hadis yang dhaif. Berikutnya adalah dijelaskan di sini bantahan terhadap hadis-hadis yang dipegang oleh orang-orang yang mengatakan dianjurkannya untuk berkunjung ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah disebutkan tadi penjelasan para ulama bahwa hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaif. Kemudian dijelaskan juga qala Uqaili annahu fihi lain. Ini disebutkan di sini oleh beliau di sini hadis-hadisnya di sana. Uqaili menyatakan tidak ada hadis yang sahih dalam satupun hadis tentang masalah ini, kata beliau. Kemudian juga Imam Syaukani juga. Maka dalam kitab ziarah nubuwah, famin ahsani ma ruya min tariqi Musa bin Hilal al-Abdi an-Nabi sallallahu. Di antara terbaik riwayatnya yang disebutkan di situ adalah bunyi hadisnya apa? Kata beliau. Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Fa sahibul kitab yuqir bi anna zainaka al-hadis huwa ahsanuha falnanzur fi Musa ibn Hilal al-Abdi. Kan diwakilkan oleh rawi, ada orang-orang yang pro dengan pendapat anjuran untuk mengunjungi kuburan Nabi, boleh melakukan perjalanan tersendiri untuk tujuan melakukan perjalanan menuju Nabi. Nah, berhujjah dengan hadis, man zara qabri, barang siapa menziarahi kuburku, wajabat lahu syafaati, maka dia telah wajib mendapatkan syafaat dari. Apakah ini hadisnya sahih atau tidak? Fananzur fi Musa ibnu Hilal al-Abdi. Di antara rawi ini ada namanya Musa ibnu Hilal al-Abdi. Apa kata Uqaili tentang orang ini? Fihi layyinun. Ini lemah berarti. Wa qala anhu aidan la yasih hadithuhu wa la yutaba alaihi. Hadisnya tidak sahih dan juga tidak diikuti. Dan Imam Zahabi mengingkari wa ankara ma indahu hadithahu man zara qabri. Imam Zahabi juga mengingkari hadis yang diwakilkan tadi. Wa qala Abu Hatim an Musa. Nah, Musa ini siapa dia? Musa Ibn Hilal ini siapa? Salah satu rawi sana ini. Majhulun, tidak diketahui siapa orang. Maka inilah bentuk-bentuk hadis-hadis lemah, palsu yang dipegang orang-orang yang mengkultuskan kuburan. Kemudian juga dijelaskan kalau seandainya tujuan ke Madinah itu tujuan hanya sekedar ziarah kuburan Nabi SAW, falimada lam yankul an sahabah bitarakatil mustafidah masyhura mutawatir. Tentulah para sahabat akan menukilkan ya secara banyak riwayat-riwayat kalau seandainya tujuan ke Madinah itu hanya sekedar mengunjungi kuburan Nabi SAW. Baik. Falimada lam yankul an sahabah. Kenapa tidak ada dinukilkan sahabat? Bitarakatil mustafidah dengan bentuk jalan yang banyak, masyhura mutawatirah, yang maksudnya mutawatir. Kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwa Allah beribadah kepada Allah hanya dengan apa yang disyariatkan Allah, bukan dengan hawa nafsu dan juga emosional.
Kemudian juga ya, bahwa ini namanya lebih masyarakat tujuan kita beribadah, kita menyembah Allah, mendekatkan diri kepadanya sesuai dengan syariat yang diwahyukan Allah Rasulullah SAW, yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. La bil ahwa'i wal awati, bukan hanya sekadar hawa nafsu atau emosional. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa perkataan Syaikhul Islam Taimiyah yastadinu ila ruknil makid, pendapat beliau adalah pendapat yang berpegang pada hal yang sangat kokoh. Kita beliau menjelaskan bahwa larang untuk melakukan perjalanan berbekal untuk menuju sebuah tempat yang tujuan adalah kuburan. Semua lima ada syadur rihal alisalasi alaihi. Kemudian pertanyaan adalah, apa tujuan kita untuk mendatangi kubur Nabi SAW mesti dari tempat yang jauh, bersiap-siap begitu? Tujuannya apa? Untuk mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nabi kita SAW telah menjelaskan bahwa kita dianjurkan bersalat kepadanya dimanapun kita berada. Sallu alaiya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salatlah, ucapkanlah salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi tidak mesti harus datang ke kuburan Nabi SAW. Kalau di fi'aksal ma'mura, orang yang berada di ujung dunia sana, ya, baik dia berada dekat kuburan, ulamnya si anhu SAW, karena tidak pernah disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa mengucapkan salam dekat kuburan Nabi SAW itu lebih baik dari mengucapkan salam yang dari tempat yang jauh. Tapi salat alaihi inda qabri itlaqan. Tidak ada satupun dalil dari Nabi SAW bahwa bersalawat di kubur Nabi itu lebih utama. Karena kalau untuk bersalawat, dimanapun saja kita bisa bersalawat kepada Nabi SAW, karena Rasulullah mengatakan, sallu alayya fa inna salatakum tablu haitsu kuntum. Bersalawat kepada aku, kata Rasulullah SAW, sungguh salawat kalian itu sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Jadi tidak perlu juga artinya harus dekat kuburan. Dan tidak ada dalil yang menganjurkan bahwa bersalawat lebih mulia, lebih utama ada dekat kuburan. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi SAW, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu, bahwa orang yang selawat dekat kuburan bahwa aku mendengarnya, atau riwayat lain kufiya amru dunyahu, atau riwayat lain adalah orang datang ke kubur Nabi dicukupkan urusan dunia dan akhiratnya, wa kuntu lahu syafi'an wa syahidan, aku menjadi pemberi syafaat dan yang disaksi atasnya, fahada makdzubun. Ini hadis adalah dusta inda aimatul jahwatan. Hadis yang dusta menurut penjelasan ulama jarah ta'dil. Jarah tadi adalah ulama-ulama yang pakar dalam menilai rawi-rawi. Fafil isnadaini Muhammad bin Marwan. Kenapa dia doa? Kenapa dia kata? Ada namanya di rawinya namanya Muhammad bin Marwan, ya, Suddi Sahibul Kalbi. Ya, teman daripada Sahibul Kalbi adalah itu orang Syiah yang banyak berbohong dalam menyampaikan riwayat-riwayat tentang hal ini. Maka Muhammad bin Marwan As-Suddi ini, Abu Hatim mengatakan zaibul hadis. Hadisnya enggak perlu dibuang hadisnya. La yaktubu hadithuhu hadithahu albatta. Dia tidak menulis hadis. Berkata Imam Nasai, matrukun. Orang ini tidak diambil, ditinggalkan oleh ulama. Berarti kan sanadnya dhaif. Itu siapa? Muhammad bin Marwan. Yang terdapat dalam sanad hadis yang tadi kita bacakan, anna man shalla alayya inda qabri sami'tuhu wa fi riwayah ukhra kufiya amru dunyahu wa akhiratuhu. Wa kuntu lahu syafi'an wa syahidan. Ini adalah hadis yang maudhu sesuai yang telah kita jelaskan tadi. Maka disebutkan penilaian para ulama di sini, mereka rawi itu adalah satu Muhammad bin Marwan, zahibul hadis, hadisnya hilang, tidak menulis hadisnya. Matrukul hadis, hadisnya tidak diterima, kata Imam Nasai. Berkata Imam Ibnu Hibban, kana mimman yarwil mawdu'at anil asbat. Ini Muhammad bin Marwan ini adalah termasuk orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis maudhu'. Ya, seorang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis. Baik. Kemudian berkata Ibnu Hajar fi takrib muttahim bil kadzib, orang yang dituduh pembohong. Maksudnya sih dah menilai hadis-hadis yang selama ini jadi pegangan oleh mereka-mereka yang katanya kita dianjurkan untuk mencari kuburan Nabi dan sebagainya. Jadi sudah kita katakan, penjelasan para ulama adalah mencari kuburan Nabi bagi orang yang luar di Madinah adalah yang tujuan inti mereka pertama adalah untuk salat di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita cukup sampai sini dulu untuk materi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah jumpa akan datang. Mungkin kita akan buka pembahasan baru, yaitu tentang tanggapan dan jawaban terhadap
tuduhan-tuduhan terhadap Syekh Muhammad Wahab oleh Syekh Zaini Dahlan. Kita akan baca salah satu bantahan kitab terhadap fatwa atau tuduhan-tuduhan Syekh Zaini Dahlan terhadap Syekh Muhammad bin Wahab. Barakallahu fikum, wallahu alam bissawab. Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau juga Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan dan telepon biasa di nomor 0218236543. Nah, yang pertama Ustaz, kami ajukan pertanyaan. Nah, ada yang sudah terhubung di layanan radio dan telepon? Nah, sudah terhubung, ya silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Hamba Allah Yunaldi Luwasung Kapten Agam Sumatera Barat. Nah, silakan Bapak. Yang pertama saya tanyakan yaitu mengapa dilarang menumbuk kuburan dan memberi nama seadanya, sedangkan dibolehkan di arah kubur. Mengapa dilarang menembok dan seadanya diberi nama? Nah, kemudian itu iya, sudah cukup. Sudah itu pertanyaan saya, bolehkah kita berselawat bi Allahumma shalli Muhammad ditambah dengan innaka Hamidum Majid? Bagaimana Pak, diulangi? Kita berselawat kepada Nabi Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah dengan innaka Hamidum Majid, boleh? Oh iya, baik. Ya, cukup Bapak di Sumatera Barat. Nah, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Untuk hal ini karena ada larangan. Rasulullah melarang kita. Ya Rasulullah SAW, la tujassidul kubur wa la taktubu 'alaiha wa la tufarrijuha, dalam hadis Imam Muslim. Itu Rasulullah melarang untuk tidak boleh la tabnu 'alaiha, tidak boleh membangun, menembok, dan juga tidak boleh menulis sesuatu di masjid atau memberi lampu. Itu ada larangan sebenarnya. Yang dimaksud adalah kenapa? Karena bila kuburan dikasih lampu, pasti orang punya prediksi sesuatu, atau bila ditembok semacam, sehingga kadang-kadang punya asumsi-asumsi, wah ini kuburan keramat, berarti bisa kita minta-minta di sini, atau ini kuburan berkah ini, tapi kalau kita baca Quran di sini pahalanya lebih banyak berlipat ganda dan sebagainya. Jadi antisipasi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Itu larangan, bukan larangan ulama, larangan dari Nabi SAW. Hikmahnya adalah untuk supaya kaum muslimin tidak terfitnah. Karena kebanyakan fitnah kesyirikan terjadi dalam masalah kekuburan ini. Makanya ketika kuburan itu dihiasi, seakan-akan orang berpersepsi, berasumsi hal-hal yang negatif, ya, yang bertentangan dengan akidah. Menganggap orang dalam kuburan dapat mendengar permintaan orang yang di dunia, menganggap orang kuburan dapat memberi sesuatu bagi orang di dunia, meminta kepadanya, ya, bernazar kepadanya, menyembelih di kuburannya, menganggap bahwa berdoa di kuburannya lebih cepat dikabulkan. Alasannya ya itu, tapi yang melarang. Gitu. Tapi kalau jalan ke kuburan yang diterangi itu beda lagi. Pertama, kalau umpamanya pagarnya di tanah kuburan lebih pagar, jadi kasih lampu supaya jelas itu bagian dari kuburan sebagainya. Tapi yang dimaksud adalah ada kuburan tertentu maunya dibuat lampu lebih indah, bergelap-gelip dan ini. Ini yang dilarang. Yang menulis juga demikian. Ulama juga menulis termasuk menulis itu larang salah satu. Ya, dan bukan ulama. Allah hanya menyampaikan saja apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan di balik itu pasti Rasulullah melarang karena ada banyak hikmah. Nah, agar tidak terjadi orang memputuskan kubur. Apalagi umpamanya kadang-kadang ditulis punya wali atau punya soleh, al-naqib, ditulis nama-nama yang berlebihan. Kadang-kadang orang-orang yang kurang mantap akidahnya, belum memahami tauhid, kadang-kadang menjadi fitnah bagi mereka. Kemudian ada penambahan Hamidum Majid, lafaz-lafaz salawat di luar salat, para ulama itu membebaskan saja untuk menambah sayyidina atau misal. Tetapi kalau dalam salat sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat, ketika ada sahabat mencoba merubah aja, Rasulullah menegur. Ya, ketika ada menyebutkan
Nabi ketika rasulika itu ditegur Allah. Jadi kalau dalam selawat, makanya Imam Mahfud dan para sahabat kan bahwa Rasul mengajarkan kepada mereka selawat itu sebelum mengajarkan Al-Quran. Jadi lafadznya itu adalah jelas diajarkan Rasulullah. Dan kita yakin lafadz yang paling sempurna, lafadz yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada lafadz yang lebih sempurna dari itu, tentu Rasulullah SAW akan mengajarkan itu. Gitu. Nah, hikmahnya adalah yang pertama adalah bagaimana ittiba kepada apa yang diajarkan Rasul itu sudah cukup. Jangan kita anggap ini kurang yang masih diajarkan Rasul belum ada ini. Tapi dalam lafadz Innaka Hamidum Majid itu dalam riwayat selawat ada. Ya. Artinya adalah doa apapun. Kita boleh berdoa. Tidak ada lafaz dalam Quran dan Sunnah yang kita minta doa, boleh saja. Tapi kalau selawat, dalam ucapan selawat yang dipakai dalam sholat, ya seperti yang diajarkan Rasul. Tapi kalau di luar sholat, boleh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh saja kita menambah kalimat yang penting tidak melampaui batas-batas kewajaran, artinya sampai pada tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Nah, selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika kita mempunyai saudara dan dia meninggal di tempat yang jauh dan kita harus melakukan safar untuk menghadiri penguburannya? Bolehkah kita melakukan safar untuk menghadiri penguburannya? Dan bagaimana jika sudah terlanjur dikuburkan dan kita ingin berziarah kubur dengan cara bersafar tersebut Ustaz ke makam saudara, apakah diperbolehkan Ustaz? Baik, dalam hal ini tadi kita sudah jelas kalau tujuannya untuk ziarah kubur tertentu saja. Tapi kalau tujuannya untuk sekaligus menjadi silaturahim dengan anak-anaknya yang mendapat musibah dengan tujuan takziah kepada keluarga di sana. Ya, walaupun takziah pun para ulama menganjurkan kalau sudah dikuburkan bisa lewat akhir sebagainya pada hari ini. Tapi kalau tujuannya sekedar ziarah kubur, ya jelasnya sudah jelas tadi. Kalau kita ingin mendoakan, dimanapun kita mendoakan, tidak di kuburannya tetap sampai doa kita. Sebetulnya yang lebih penting itu bukan sekedar berkunjung ke kuburan saja, tapi yang lebih penting itu kalau kita mendoakan orang itu, ya saudara kita, di kapan memang saja. Tapi kalau ada masih dalam keadaan baru, sebenarnya Rasulullah SAW ketika ada wanita yang biasa bertugas membersihkan masjid Nabi SAW lalu meninggal, Rasulullah SAW datang ke kuburannya. Ini tidak safar, kemudian Rasulullah juga salat ayat kepada untuk wanita tersebut karena masih sayang. Kalau sifatnya adalah ketika kita sekaligus ingin mengunjungi anaknya, ya, mungkin akan kita bantu dan sebagainya, ada alasan lain, Allah alam. Tapi kalau semata-mata, ya apa yang kita lihat tadi penjelasan dari para ulama. Kalau semata untuk ziarah kubur saja yang sudah berlewat waktu lama, tentu juga tidak ada artinya, karena kalau tujuannya untuk mendoakan dari jauh kubur. Dan tidak ada penjelasan kalau berdoa di kuburan lebih cepat diterima untuk semayat itu kalau kita mendoakan lain. Sebenarnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp Ustaz dari Bunda Hani yang berada di Gunung Putri. Beliau bertanya, ya Ustaz, di daerah sekitar rumah kami banyak yang menguburkan jenazah di halaman rumah dan kebetulan di sebelah timur rumah kami juga ada makam keluarga. Antara makam dengan tembok rumah ada jalan setapak tapi makam kami hanya dipagari dengan pohon dengan pohon. Apakah hal tersebut tidak mengapa Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, Rasulullah SAW memang la taj'al buyutakum qubura. Dari hukum hadis ini ulama membahas bahwa tidak boleh berkubur di rumah. Kemudian juga faedah dari hadis ini para ulama juga diantaranya adalah jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, artinya tidak ada ibadah, hanya tidak ada sesuatu. Ala kulli hal yang jelas kuburan itu tidak boleh berdekatan dengan permukiman karena akan banyak kebutuhan. Bisa terinjak dan sebagainya. Nanti akan ada peluasan permukiman berada di tengah-tengah permukiman kuburan tadi. Akal lebih baiknya adalah dikhususkan ada penata kuburan. Di mana yang dilakukan di masa Rasulullah sampai hari ini, di Madinah ada kuburan baqi khusus, ada di Mekah ada Surul Mu'alla, dan juga setelah penuh ditambah lagi oleh pemerintah Saudi kepada pusat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi asumsi tadi.
Apalagi di depan rumah kadang-kadang terinjak. Ini kan nggak boleh kita melewati kuburan, melantai kuburan sebagainya. Ada larangan dalam hadis Allah. Nah, maka jika sudah ada batas jalan, insya Allah tidak tentu. Kita hanya meminimalisir saja. Kalau tidak ada batas antara pekarangan dengan kuburan, insya Allah tidak termasuk dari larangan ini. Tapi karena memang lebih aulanya, lebih utamanya adalah jadi kepada masyarakat, janganlah menguburkan mayat di sembar-sembarang sehingga banyak memakan perkarangan-perkarangan kita, sehingga pada akhirnya nanti sulit untuk membangun rumah, meluaskan rumah, dan sebagainya. Atau juga di masjid. Ya. Padahal kadang-kadang ada di halaman masjid itu ada kuburan kadang-kadang. Padahal Rasulullah SAW melarang hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustadz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustadz. Dan satu pertanyaan terakhir Ustadz. Nah, ini secara umum Ustadz. Satu pertanyaan terakhir dari penanya, dari Haris yang berada di Serang. Ya Ustadz, lalu bagaimana cara berkubur sesuai dengan sunnah? Apa saja yang harus kita baca, dan apakah kita berziarah ke makam saudara kita yang ada di situ kuburannya, lalu hanya mengkhususkan mendoakan orang yang dikubur di situ saja, atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau kita lihat tuntunan dalam sunnah Rasulullah SAW, apa yang dilakukan ketika ziarah kubur, ya awalan harus kita ketahui. Pertama, dahulu di awal Islam, tapi ziarah kubur itu dilarang oleh Islam. Kenapa dilarang? Karena kebiasaan orang jahiliyah ketika ziarah kubur itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi pada kesyirikan. Maka Rasulullah katakan, kunti nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Nah, setelah sahabat memiliki pemahaman tentang tauhid, Rasul mengizinkan ala fazuruhan. Sekarang boleh ziarah ke Rasulullah, fa innaha tuzakkirkumul akhir. Karena dengan ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian tentang hari akhirat. Ini tujuannya. Untuk mengingatkan kita tentang hari akhir. Ya, bahwa kita ingat kematian, bahwa apapun kehebatan dan kekayaan kita memiliki tidak dapat menghambat dari kematian itu. Ya, bahwa di akhirat akan kita bawa itu adalah amal ibadah kita. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kita baca kalau kita ziarah kubur? Karena Rasulullah mengajarkan doa ziarah kubur. Pada jika Aisyah juga melihat Rasulullah ziarah ke Baqi'. Maka yang dibaca, Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin muslimin antum salatuna wa nanu lakatuna bitin insyaallah wa sallallahu alaihi wasallam. Itu saja tuntunannya. Tidak ada tuntunan duduk di sana menangis, bawa air, bawa bunga, nah, atau bermacam-macam hal lainnya. Hanya sekedar mendoakan. Baca doa ziarah itu selesai. Tidak ada disuruh baca Quran dan sebagainya. Itu tuntunan yang ada dalam kita bagaimana ziarah kubur. Sekedar mengingatkan ke akhirat, kemudian mendoakan orang dalam kubur tersebut, doa yang tadi diajarkan Nabi SAW. Tapi jangan seperti ada sebagian masyarakat, tujuan ziarah kubur itu apa? Mengalat berkah, mencari kelarisan dalam dagangan, mendapat kenaikan pangkat, ya, sesuatu usaha, mendapat jodoh dan sebagainya. Ini sama dengan perkara orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka berziarah kubur. Nah, ini yang harus kita waspada. Wallahu a'lam bishawab. Allah jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik Ustaz, tadi pertanyaan terakhir Ustaz di pertemuan kita kesempatan hari ini. Mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para sahabat roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih para pemirsa dan pendengar telah bergabung dalam video kita pagi ini. Semoga apa yang telah kita dengar dan kita katakan dapat kita ambil catatan bahwa Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kepada kita ilmu yang manfaat sama yang palsu. Kita pula terima kasih para teman-teman di studio Chelsea, ya, Roja, dan juga studio di Tutup Insya. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua, memberikan kesehatan kepada kita, dan kita selalu dimudahkan untuk melaksanakan aktivitas dan kemudian kita kepada Allah SWT. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lam bishawab, subhanaka Allahumma wa bihamdika, dan la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Al Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga diberkahi ilmu yang telah disampaikan pertemuan kita juga di kesempatan hari ini. Dan semoga Allah menjaga Al Ustaz beserta keluarga dan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada antum para sahabat roja sekalian, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Kajian bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullah dari pembahasan Faedah-Faedah Syariah Islam. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung